Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi siang, wabarakatuh. Pak. Selamat siang, Pak. Oke, selamat siang. Kita nanti nunggu absen semua ya. Tadi di jam pertama saya ngajar, kelupaan absen, jadi keasikan ngajar. Jadi kelupaan sampai waktu habis. Ada teman yang tidak hadir hari ini? Ada yang konfirmasi nggak bisa hadir gitu? Nggak ada sih, Pak, kalau ke saya. Oke, sip. Kita akan melanjutkan perkuliahan hari ini. Sebenarnya pertemuan kita kan pertemuan ke-8 ya. Pertemuan ke-8 tentu materinya berbeda. Hanya saja hari ini karena kuliah umum itu kata informasi dari kampus, kuliah umum itu kita belum mendapatkan narasumber yang pas, sehingga kegiatannya di pending terlebih dulu. Tapi perkuliahan kita tetap harus dilaksanakan. Dengan temuan ke-10 yaitu wawasan Nusantara. Jelas ya, hari ini kita membahas tentang wawasan Nusantara. Kita izin foto dulu, tolong dibuka dulu semuanya. Send dulu ya buat Oke. 1, 2, 3. Lagi, sekali lagi. 1, 2, 3. Nah, saya bereskan. Oke, udah. Saya bereskan dulu absennya. Oke, saya ingin menyampaikan terkait dengan nilai UTS yang sudah kalian lakukan dan kalian kerjakan. Saya ingin menyampaikan dua hal. Pertama, nilai sudah saya lakukan penilaian. Yang pilihan ganda pun yang menilai kampus. Jadi saya juga sudah menerima nilai tersebut. Tinggal yang belum itu, saya menggabungkan semua nilainya. Misalkan nilai PG sama nilai yang saya kerjakan, yang saya koreksi. Jadi, tapi dengan saya melihat nilai terendah
PG aja, gitu ya, nilai per PG aja insya Allah masih bagus nilainya. Yang saya perhatikan masih bagus nilainya. Jadi itu baru nilai UTS, jadi nanti ada nilai tugas, nilai apa namanya UAS. Nah, untuk itu saya mengingatkan juga bahwa tugas itu nilainya juga tinggi ya, teman-teman. Tugas itu nilainya tinggi. Artinya persentasenya juga tinggi yang harus kalian maksimalkan pengerjaannya. Juga nanti akan berdampak juga kan pada nilai rata-rata keseluruhannya. Jadi saya berharap tugasnya juga sudah mulai harus dicicil oleh kalian apa saja dan tugasnya seperti apa. Memang betul tugasnya cuma 4 halaman ya, bisa lah semalam kerjakan. Tapi alangkah baiknya pekerjaan itu dicicil pelan-pelan oleh kalian sehingga nanti pada saat pengumpulan kalian tinggal baca lagi, dipastikan lagi argumentasinya sesuai atau tidak, atau perlu penambahan-penambahan yang perlu ditambahkan. Jadi kayak gitu. Jadi nggak kerja semalaman ya, nggak kerja sehari semalam nih. Benar-benar pelan-pelan aja, karena itu juga nilainya besar. Biasanya untuk tugas itu saya nggak pernah ngasih di bawah 90 untuk tugas. Pasti saya ngasihnya tinggi gitu. Jadi untuk itu biasanya kenapa tujuan saya kayak gitu? Pengalaman saya, misal saja Mas Fikar misalkan UTS UASnya kurang ya, nggak nyampe 80 misalkan ya, kurang dikit lagi misalkan saja karena tertolong sama nilai tugas maka bisalah sampai 80 itu misal saja. Jadi kayak gitu-gitu kayaknya kalian paham maksud dan tujuan saya untuk selalu mengingatkan terkait dengan pengerjaan tugas itu. Saya tidak banyak tugas ya, bahkan saya tidak ada pekerjaan makalah-makalah yang kalian presentasikan gitu. Nggak usah gitu. Makanya saya pengennya kalian benar-benar mengerjakan tugas saya itu dengan baik. Karena tugas itu bukan hanya untuk saya nantinya, tapi untuk kalian jadikan karya bersama teman-teman satu kelas. Oleh-oleh kuliah di rumah kan ya. Jadi itu maksud saya. Jadi saya tadinya kalau pengennya itu saya tuh kayak dulu gitu. Mungkin ada teman-teman mahasiswa yang presentasi. Saya rasa nggak perlu lah. Sekarang kalian juga sibuk, udah semester akhir, pusing banyak kerjaan dan tugas-tugas nampaknya udah mungkin numpuk juga kan. Saya juga menyadari hal itu, makanya udahlah saya aja yang presentasi sampai habis, yang ngasih materi sampai habis benar-benar saya gitu. Tapi ditukar dengan kerjaan tugas kamu yang harus puaskan saya dari sisi itu gitu. Paham ya? Karena saya senang kalau ngebaca karya mahasiswa itu saya senang gitu. Kenapa? Karena di situ saya kadang belajar dengan kalian. Oh, pandangannya si Mbak Tasya tentang ini seperti ini gitu. Di situ saya belajar dari pandangan banyak orang. Di situ juga saya semakin kaya dengan banyak membacanya. Paham ya, teman-teman ya? Satu hal lagi tentang nanti kuliah umum. Kuliah umum nanti informasinya juga pasti akan beredar di kampus. Juga nanti saya juga ikut karena saya juga ngajar jatuhnya gitu. Jadi kalian kalian ikut saya juga ngajar gitu statusnya. Gitu. Kalian juga absen. Jadi nggak boleh nggak ikut, harus ikut. Oke, sebelumnya saya ingin mempresentasikan tentang wawasan Nusantara. Ada yang tahu apa sih wawasan Nusantara itu? Ada mau bicara dulu wawasan Nusantara itu apa? Wawasan Nusantara itu beda katanya dengan wawasan nasional. Ada yang tahu enggak? Kita mempelajari wawasan Nusantara. Salah satu tujuan kenapa kita mempelajari wawasan Nusantara
karena memang uh, sesuatu yang perlu kita kuatkan selain selain kemampuan-kemampuan ekonomi bangsa, kemampuan-kemampuan militer kita, suatu bangsa itu harus juga menguatkan dari sisi pengetahuan masyarakatnya tentang kebangsaannya, tentang Nusantara itu sendiri. Nusantara itu nanti ada istilah Nusa dan Antara gitu. Cuma saya ingin menyampaikan terlebih dulu bahwa salah satu tujuannya adalah untuk memastikan bahwa satu generasi kita tidak boleh tertinggal informasi tentang wawasan-wawasan kita, wawasan-wawasan kebangsaan kita, wawasan-wawasan tentang Nusantara itu sendiri. Sehingga perlu dipelajari oleh kita semua. Uh, Ketika negara-negara lain misalkan memiliki juga tentang suatu bidang ilmu wawasan nasional mereka, Indonesia juga mempelajari hal itu. Tujuan mempelajarinya itu agar menjadi rambu-rambu bagi kita semua untuk berbuat sesuatu ke depan. Misalkan ketika saya mempelajari sejarah perjuangan bangsa Indonesia, maka hal yang perlu saya pelajari ketika saya berjuang, maka saya tidak boleh pamrih terhadap perjuangan yang saya lakukan. Tidak boleh perhitungan atas perjuangan yang kita lakukan. Kenapa demikian? Karena saya pernah mempelajari misalkan sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah itu tanpa pamrih. Tidak ada yang memberikan semacam informasi, ayo siapa yang mau berjuang nanti akan saya kasih apa. Tidak ada yang demikian. Sehingga mereka betul-betul berjuang karena memiliki kesadaran bahwa mengusir penjajah adalah satu keharusan. Nah, itu salah satu bukti misalkan ketika teman-teman satu saat bekerja bekerja dengan negara, ikut dengan pemerintah, mengabdikan diri pada pemerintah, tidak sepenuhnya teman-teman hitung dengan perhitungan uang angka. Kenapa? Karena kalian kan sudah jelas ya, kalau PNS itu kan sudah jelas aturannya, keuangannya sudah jelas. Misalkan gaji pokok berapa, tunjangan sekian dan sebagainya, tunjangan golongan dan sebagainya. Kayak gitu-gitu sudah jelas dari peraturannya. Nggak boleh misalkan jika suatu saat teman-teman merasa dapat pekerjaan yang lebih banyak, tapi gajinya kok masih sama dengan teman yang seperti itulah. Jangan terlalu perhitungan terhadap situasi. Teman-teman sedang mengabdikan diri kepada negara. Toh juga pada akhir dapat kok. Pada akhir dapat sesuatu yang dibayar juga itu ada aturannya. Nah kayak gitu-gitu dampaknya ke sana. Salah satu memahami wawasan Nusantara itu bukan hanya sekedar biar tahu aja, enggak, bukan hanya tahu, tapi jauh daripada itu, bahwa kita bisa mempelajari situasi tertentu dengan hal-hal demikian. Semangat perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah pun bisa kita internalisasikan dalam diri kita saat ini dalam berjuang, gitu. Berjuang di dalam mempertahankan hidup, berjuang untuk mempersiapkan masa depan yang jauh lebih baik. Kalian pun sama. Kalian hari ini sedang berjuang melawan kebosanan dalam belajar gitu ya. Kadang udah semester akhir itu titik jenuhnya sudah mulai ada, udah pengen cepet-cepet selesai. Itu semua orang pasti demikian. Tapi bagaimana kegigihan Anda, kesabaran dan kerja keras Anda untuk segera menyelesaikan kuliahnya dengan baik. Gitu. Itu bagian dari contoh gitu, mengambil contoh semangat perjuangan zaman dulu. Indonesia nggak akan pernah merdeka kalau tidak ada kesamaan dan kesadaran semua orang saat itu bahwa merdeka itu suatu keharusan. Merdeka adalah sudah saatnya. Kita sudah terlalu lama dijajah oleh bangsa lain dan kita bisa untuk menjadi negara sendiri. Nah, ini teman-teman yang perlu teman-teman pahami bahwa mempelajari wawasan Nusantara itu tidak hanya sekedar kita pahami, kita hafal, kita tahu, tapi kita mencoba untuk uh, mempelajari dan mempraktekkan dalam kehidupan kita. Gitu. Nah, mengapa perlu
wawasan. Wawasan itu kan sebenarnya agar wawasan itu kan agar kita tahu gitu kan. Kenapa kita perlu belajar ya? Karena kita ingin tahu. Tidak hanya sekedar tahu, tapi kita bisa memahami dan mengikuti nilai-nilai baik yang sudah kita pelajari. Seperti misalkan sejarah pertumbuhan dan perjuangan. Kita belajar tentang bagaimana perjuangan bangsa Indonesia. Ya kan, kita belajar misalkan bagaimana kita mampu berinteraksi dengan lingkungan. Kita belajar bagaimana latar belakang budaya bangsa Indonesia, dipengaruhi siapa saja, gitu. Kita belajar bagaimana konstelasi geografis atau ruang hidup kita saat ini, masa lalu seperti apa. Kita bagaimana belajar tentang wawasan nasional, kita belajar bagaimana tujuan nasional, kita belajar tentang cita-cita nasional. Nah, ini yang selalu kita ingin tahu. Kenapa kita belajar? Kita ingin tahu bagaimana interaksi lingkungan, ingin belajar bagaimana ke depan kita berinteraksi, kita belajar sejarah, kita belajar budaya. Indonesia. Nah, kita harus paham betul teman-teman sekilas saja tentang sejarah, mengulas lagi bahwa saya rasa teman-teman waktu sekolah pun sudah mempelajari tentang sejarah perlawanan terhadap penjajahan. Gitu, sejarah perjuangan gitu. Bahwa Indonesia itu negara yang penuh dengan perjuangan hidupnya. Penuh perjuangan. Bahkan saya menyampaikan pahlawan-pahlawan kita, catatan sejarah bangsa Indonesia itu belum lengkap menurut saya di dalam mencatat siapa saja pejuang-pejuang Indonesia. Karena banyak pejuang-pejuang yang tidak tercatat namanya, tapi menurut saya mereka adalah pejuang Indonesia. Katakanlah pejuang-pejuang yang misalkan zaman dulu itu pejuang-pejuang yang dari dusun ke dusun, dari dusun ke dusun, mereka itu tidak memperjuangkan Indonesia. Mereka itu tidak kenal Indonesia, tapi mereka kenal daerahnya sendiri. Tidak boleh dijajah oleh siapapun sehingga mereka melawan. Kalau menjelang kemerdekaan kan jelas ya mereka sudah mulai kenal Indonesia, sudah mulai banyak belajar dari Sumpah Pemuda, dari 1928 dan sampai sekarang itu sampai 45 itu udah jelas ada yang menggerakin kemerdekaan, ada yang melawan, ada tokoh-tokoh bangsa dari Hos Cokroaminoto katakanlah ya, ada Soekarno dan teman-temannya sehingga kita benar-benar merdeka. Tapi ada sebelum itu teman-teman, ada sebelum itu orang-orang yang kebetulan tidak mau daerahnya dijajah, tidak mau disakiti warganya, maka mereka melawan atas kehadiran para penjajah itu. Sehingga menurut saya perlawanan-perlawanan yang demikian yang perlu kita tahu bahwa mereka tidak melawan, tidak sedang membela Indonesia, tapi mereka melawan tanahnya mereka sendiri. Tetapi itu tidak satu tempat saja, hampir semua di wilayah Indonesia yang kebetulan dijajah oleh bangsa lain, ada kebetulan kehadiran bangsa lain, yang kayak gitu itu mereka datang, mereka melakukan perlawanan. Sehingga perlawanannya merata di seluruh Indonesia, meskipun gagal, ada yang gagal, ada yang berhasil misalnya. Tetapi paling tidak nuansa perlawanan itu sudah mulai muncul sejak lama. Gitu. Jadi Indonesia itu tidak dijajah yang kita paham, yang kita bayangkan, tidak dijajah gimana ya? Tidak dijajah kolektif maksud saya itu. Kita tuh dijajahnya itu benar-benar ada satu wilayah, kebetulan ada Belanda di situ gitu ya. Terus kemudian bertindak semena-mena, maka daerah itu melakukan perlawanan. Banyak tokoh agama yang melakukan perlawanan, baik tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh Kristen, dan sebagainya. Itu semua mereka melakukan perlawanan terhadap lingkungan mereka sendiri. Yang kadang menggerakkan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, mereka melakukan perlawanan. Sehingga perlawanan itu bisa hampir merata seluruh Indonesia, maka terus ke sini
kesini, maka timbullah kesadaran bersama bahwa Indonesia harus merdeka. Nah, kemudian terkait dengan sejarah kerajaan. Indonesia dari zaman kerajaan Indonesia itu kan memiliki kerajaan yang sangat banyak, ya kan? Indonesia itu memiliki kerajaan yang sangat banyak yang bisa kita pelajari bersama lah. Ada kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya, Majapahit, gitu kan. Kerajaan-kerajaan itu yang kita bisa yang bisa kita pelajari baik dari prosesnya, siapa rajanya, ada kerajaan Majapahit, siapa yang memulainya, siapa raja pertama, raja kedua, dan sebagainya. Itu kan salah satu bukti bahwa Indonesia sebelum seperti hari ini sudah menjadi rajaannya Asia Tenggara, inilah kerajaannya gitu, karena tersebar kemana-mana gitu. Majapahit kekuasaannya hampir di wilayah Nusantara itu semuanya udah miliknya Majapahit. Karena Nusantara itu tidak hanya Indonesia ya sebenarnya. Nusantara itu bisa sampai ke Filipina itu sebenarnya Nusantara itu. Cuman orang taunya Nusantara ya hanya Indonesia. Boleh nggak orang Brunei Darussalam mengatakan kami orang Nusantara? Tapi Brunei nggak punya pulau-pulau. Nusantara itu kan pulau-pulau yang berjejer, banyaknya pulau-pulau yang berjejer gitu kan. Gitu, Nusantara. Kemudian kita juga Indonesia itu punya budaya yang sangat beragam. Teman-teman mungkin tahu ya bahwa Indonesia memang sangat dikenal dengan bangsa yang memiliki budaya. Dengan kayak gitu, kita juga sama-sama memiliki budaya masing-masing. Anda, kamu, semua saya, kita semua punya budaya yang berbeda-beda, sehingga dari budaya itu terciptanya satu bineka yang suatu persatuan yang bisa kita kokohkan sampai hari ini. Ribuan pulau yang kita punya bukan lagi suatu hal yang aneh bagi Indonesia, karena memang kita negara kepulauan. Kita punya 17.000 pulau sekian, itu sangat biasa, memiliki kekayaan alam juga yang sangat luar biasa. Kita juga punya wawasan universal, kita juga bisa memiliki paham tersendiri tentang dunia perperangan gitu. Kalau diartikan dunia perperangan, Indonesia itu sejarahnya perangnya luar biasa. Dari mana melihatnya? Dari misalkan zaman-zaman kerajaan kita itu memang perang antar kerajaan itu udah biasa. Bahkan perang melawan penjajah, semangat perjuangan, semangat perang, mempertahankan kedaulatan, itu sudah hal yang biasa yang kita punya. Muncullah aspek proklamasi ya, tahun 1945 Indonesia memiliki sejarah yang baik di dalam memerdekakan bangsanya. Karena apa? Karena memanfaatkan suatu momentum kayak semacam Jepang, karena Jepang kondisinya kan kena Hiroshima Nagasaki ya. Kondisi Jepang yang seperti itu dilakukan, maka Indonesia memanfaatkan situasi itu sehingga pergerakan untuk memerdekakan Indonesia itu makin masif di tahun-tahun ini. Maka kita berhasil memerdekakan diri. Bukan karena dikasih Jepang, tapi kita pandai memanfaatkan situasi bahwa kita tak lagi menginginkan perang yang sangat besar sehingga melibatkan banyak korban, pertumpahan darah. Maka momentum merdeka di mana saat Jepang sedang dalam kondisi lemah, bukan berarti kita nggak mau berperang,
karena kita lemah, bukan. Tapi kita saatnya menagih pada Jepang bahwa kita tak lagi ingin dijajah oleh Anda. Sudah saatnya kita merdeka. Gitu ya. Berkaitan dengan hubungan antar bangsa, Indonesia sangat dikenal memiliki hubungan yang baik dengan bangsa-bangsa yang lain, terutama dengan bangsa-bangsa Arab, bangsa-bangsa Eropa, gitu ya. Selain dengan Israel, kita nggak punya hubungan diplomasi dengan Israel, gitu. Kemudian kita menganggap bahwa wawasan Nusantara itu bukan hanya sekedar ingin kita pelajari, tapi wawasan Nusantara itu harus betul-betul kita jadikan sebagai sesuatu yang penting dalam hidup kita untuk selalu mengambil hikmah dari wawasan yang kita punya. Teman-teman, kenapa teman-teman ingin tahu tentang perpajakan? Saya berharap teman-teman berada di STAN bukan hanya sekedar ingin gaji yang mahal di STAN gitu ya, di kampus nanti di wilayah Kementerian Keuangan. Bukan hanya itu, tapi teman-teman saya ingin muncul pikiran dari teman-teman bahwa saya ingin membantu perpajakan Indonesia, ingin membantu hal-hal itu, bahwa saat ini salah satu yang bisa membantu negara itu ya, bayar pajak gitu kan. Maksud saya gitu. Jadi jangan sampai sepragmatis itu, masuk STAN biar aman hidupnya. Nggak gitu ya. Semoga nggak gitu teman-teman, anak-anak saya ini. Semuanya benar-benar berpikir bahwa ini rezeki saya di sini, saya ingin mengabdikan diri sesungguhnya pada negara. Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Nah, dari sini nanti kita akan belajar juga tentang bagaimana kekuasaan dan geopolitik. Nah, kalau kita bicara tentang kekuasaan, orang Indonesia itu sejak merdeka sudah punya 7 presiden. Sudah punya 7 presiden. Semua memiliki kekuasaan dan semua punya dinamika, punya warna, punya cerita. Pada Soekarno, mungkin kawan-kawan ini semua sudah tahu bagaimana Soekarno itu menjadi presiden. Secara fisik beliau sangat karismatik gitu ya. Dibandingkan presiden yang lain, sangat berwibawa, sangat tegas, berani. Meskipun demikian ada saja celah ketidakbenaran beliau. Itu hal yang wajar bahwa beliau adalah manusia biasa. Ketika masuk ke era Soeharto pun sama, kekuasaan yang dibangun oleh Soeharto mengedepankan kekuasaan yang mana situasi saat itu banyak situasi ancaman terhadap orang lain. Jika Anda tidak setuju, maka Anda bagian dari pemberontak. Misalkan Anda protes, maka Anda dianggap musuh negara. Kampanye itu selalu dikampanyekan dan menakutkan bagi semua orang, sehingga orang takut untuk berkreasi dan mengeluarkan pendapat. Terus sampai era-era sekarang. Masuk ke era Jokowi, situasi berbeda lagi, situasi sosial, situasi politik juga berbeda. Sehingga semua orang yang berkuasa di Indonesia selalu ada kecenderungan untuk mempertahankan dirinya masing-masing. Itu tuh hal yang wajar dalam berkelompok kan, berkuasa. Geopolitik itu diambil dari kata geo itu geografi ya teman-teman. Geo berarti suatu letak wilayah. Politik itu kan diambil dari kata politik, artinya setiap daerah, setiap wilayah itu memiliki nuansa perpolitikan yang berbeda. Itu cerita dan strategi politik yang berbeda. Itu namanya geopolitik. Kenapa misalkan warna perpolitikan di Sumatera berbeda dengan warna perpolitikan di daerah Sulawesi, Kalimantan, kayak gitu. Itu beda-beda. Ya karena itu namanya geopolitik. Geopolitik itu tergantung situasi di daerahnya. Misalkan
di daerah apa ya, misalkan katakan di daerah saya gitu ya. Di daerah saya itu teman-teman kalau mau menang jadi politisi, mau menang, mau nyalon gubernur atau calon bupati misalkan, itu rata-rata pasangannya selalu orang pribumi sama orang Jawa. Dua pasangan ini pasti kemungkinan menang. Itu oh ternyata situasi di sana seperti itu, letak wilayahnya yang seperti itu, bahwa orang Kalimantan Tengah katakanlah kebanyakan juga udah orang Jawa, orang pendatang, dan itu pendatang dari Jawa. Sehingga pasangan politik yang paling memungkinkan kayak gitu ya, yang paling seperti itu. Nah, kalau ada juga orang yang misalkan mengedepankan agama, kayak maaf, Jakarta lah, katakanlah Jakarta. Jakarta punya geopolitik yang berbeda. Warna Jakarta tak lagi demikian, tak lagi Jawa Jawa pribumi, nggak ada. Di Jakarta itu lihat dulu eksistensi orang itu seperti apa, kemudian dan nggak harus orang mereka, nggak harus orang pribumi, orang mana aja, yang penting eksis. Dan ingat, keagamaan masih tinggi di Jakarta. Jadi agamanya apa sama tidak dengan saya. Kalau sama saya akan pilih. Jadi itu namanya geopolitik. Kita harus paham tentang itu teman-teman. Geopolitik itu bicara tentang situasi daerah tertentu yang ada kemungkinan dan pasti berbeda situasi perpolitikan dengan daerah yang lain. Kayak gitu. Makanya terkadang aneh dalam pimpinan nasional misalkan PKS tidak pernah bergabung dengan PDIP dalam apa namanya? Dalam kampanye. Tetapi jangan salah, di daerah tertentu PDIP kadang gabung dengan PKS dan tak menjadi masalah. Itu namanya geopolitik. Setiap daerah punya strategi, setiap daerah punya pendekatan dan punya warna perpolitikan. Anda harus tahu ya kayak gitu ya. Contoh katakanlah Jawa Jawa Tengah. Jawa Tengah itu sudah bisa dikatakan yang dikuasa Jawa Tengah sama Jawa Timur itu kalau ya dikuasai hanya dua ya biasanya, PDIP sama orang-orang NU, misalkan orang-orang PKB, orang-orang kayak gitu. Misal saja. Ini kenapa ya? Karena memang situasi geografisnya kayak gitu. Geografisnya bahwa orang-orang sebaran orang-orang NU itu ada di Pulau Jawa, sebaran utamanya. Sehingga perpolitikannya pun ke sana, arahnya ke sana kayak gitu. Gak mungkin orang PKS bisa menang pilkada di Jawa Barat, di Jawa Tengah. Karena masanya PKS tidak di sana, misal saja. Kayak gitu-gitu teman-teman ya. Itu kalau bicara tentang geopolitik. Oh, kalau mau lebih lanjut tentang belajar tentang geopolitik, banyak ada buku khusus tentang geopolitik. Nah, kedua, secara universal membangun kekuatan nasional. Ini upaya kita. Partai politik itu sebenarnya membangun kekuatan nasional. Kenapa? Dengan banyaknya partai politik di Indonesia, Indonesia itu kan menggunakan multi partai ya, berbeda dengan Amerika yang menggunakan dui partai. Kita menggunakan demokrasi dengan multi partai. Kenapa multi partai itu yang saya katakan tadi teman-teman, kita punya ciri khas perpolitikan. Sehingga dari ciri khas itulah membuat Indonesia harus memiliki ciri dalam berpolitik. Maka kita boleh ikut demokrasinya Amerika, tapi kita memiliki partai yang banyak. Nah, kekuasaan yang dibangun itu dalam rangka untuk menciptakan kekuatan nasional. Tidak boleh melemahkan nasional. Makanya di Indonesia kenal dengan partai koalisi. Partai koalisi itu ingin memperkuat saja sebenarnya, meskipun koalisi untuk mendapatkan kekuasaan. Selama kekuasaan itu punya tujuan untuk kepentingan bangsa dan keberlangsungan bangsa Indonesia, maka tidak jadi masalah ya. Tapi kalau kekuasaannya hanya untuk menghancurkan bangsa ini, maka musuhnya adalah kita semua, rakyat. Musuhnya adalah rakyat. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Kita memiliki sejarah. Sebelum Indonesia itu menjadi
negara, ada kejayaan kita sebagai daerah bahari. Kuat bahari kita. Bahari itu istilah itu kita itu negara kelautan yang sebelum merdeka itu memang betul-betul diincar oleh bangsa-bangsa lain melalui laut. Kita punya negara, punya daerah-daerah yang luar biasa, kepulauan kita banyak, gitu kan, dan banyak sehingga kita melalui pulau-pulau itulah, melalui laut-laut inilah mereka masuk ke pulau-pulau Indonesia, sehingga kesempatan penjajah itu datang melalui laut-laut yang kita miliki. Nah, cuman teman-teman, bagaimana memanfaatkan laut itu sebagai kekuatan kita, sehingga kita juga bangun TNI Angkatan Laut, gitu ya, tentara khusus yang berjaga di laut. Gitu. Nah, ini dalam rangka apa? Dalam rangka mempertahankan kelautan. Ada yang mengatakan dari Lemhanas, teman saya mengatakan Indonesia itu andai serius saja membangun laut, memperhatikan laut, mengelola ikan-ikan kita, maka sebenarnya kita tidak perlu gali tanah, tebang pohon di Kalimantan, di Sumatera. Untuk apa? Untuk sumber daya baru. Tidak perlu. Kita cukup mengelola ikan saja, ekspor ikan, tangkap ikan, kelola ikan dengan baik, maka kita bisa menghidupkan bangsa Indonesia ya. Kayak gitu. Jangan sampai lucu ya teman-teman, satu saat kita impor ikan dari negara tetangga. Jangan sampai itu terjadi. Kita lucu ya, Indonesia negara kelautan tapi impor ikan. Ketika kita sudah resmi menjadi negara, kita dihadapkan dengan harus mampu disadari bahwa kita mengatasi pemberontakan negara. Pemberontakan itu bukan berarti pemberontakan terhadap negara yang besar seperti GAM, seperti kelompok kriminal bersenjata, bukan hanya itu teman-teman, tapi situasi yang membuat tidak nyaman negara dengan perbuatan kita itu disebut dengan pemberontakan. Nah, maka apa namanya, ketika kita merdeka, maka banyak hal yang diselesaikan terkait dengan pemberontakan. Tapi pada dasarnya semua itu menjadi tantangan bagi kita sebagai bangsa ya, bahwa itulah tantangan kita untuk terus bertahan sebagai bangsa Indonesia di wilayah NKRI. Kita pernah melakukan penyelesaian penyelesaian 3 wawasan matra. Kita kita pernah dan sering sekali bersengketa dengan negara-negara tetangga terkait dengan wilayah teritorial gitu. Wilayah pulau yang mana punya kita, yang mana punya orang gitu kan. Nah, ini tadi sampai sini ada pertanyaan nggak, teman-teman? Belum, Mbak. Oke, belum. Nah, selain itu kita harus diminta untuk memahami budaya. Ada 6 unsur budaya, ciri alamiah, sifat karakter yang berbeda-beda. Jadi Indonesia itu memiliki budaya yang sangat luar biasa yang saya katakan. Sebelum-sebelumnya mungkin sering juga disampaikan dan teman-teman pasti tahu. Dari budaya itu kan sesuatu kebiasaan yang melekat dalam diri kita, kebiasaan yang terulang, sehingga kebiasaan itu dari turun-menurun. Sudah melekat dan diikuti oleh keturunan berikut-berikutnya, itu namanya budaya. Kalau sesuatu yang baru sekali itu bukan budaya. Budaya itu sesuatu yang terulang-ulang.
budaya itu sesuatu yang terulang-ulang dalam kehidupan kita dan itu menjadi bagian dari kehidupan. Budaya, misalkan mudik itu budaya nggak kira-kira? Kalau kira-kira mudik itu budaya nggak? Menurut saya budaya, Pak. Budaya mudik. Iya, Indonesia itu lucu ya. Indonesia itu mudik aja jadi budaya. Karena kalau nggak pulang kampung kayaknya nggak asik gitu. Lebaran itu bukan hanya sekedar yang kita pikirkan. Lebaran itu bukan hanya sekedar baju barunya gitu ya. Bukan sekedar kumpul-kumpul keluarga, tapi yang kita pikirkan tuh banyak orang Indonesia itu. Makanya saya bersyukur menjadi orang Indonesia. Menjadi orang Indonesia. Kenapa? Karena kita yang kalau mudik dimanapun orang Indonesia itu berada, pasti kayaknya yang dikangenin itu pulang kampungnya. Pulang kampung Lebaran, pulang kampung mungkin hari-hari besar agama lain. Jika udah pulang, dan itu ternyata membudaya. Makanya kemudian ketika larangan pulang kampung itu dikeluarkan oleh pemerintah di era COVID yang kayak gini, banyak juga yang menuai kontroversi. Tapi demi kesehatan dan kebaikan bersama, maka kita tidak boleh pulang kampung ya. Termasuk saya nggak jadi pulang kampung jadinya. Oke, karena saya sih disetting sama kegiatan, makanya kegiatannya sampai tanggal 8 kemarin. Tanggal 6-nya nggak boleh pulang, ya udah, nggak pulang. Begitu. Nah, Bhinneka itu sesuatu yang harus gitu. Bhinneka itu kunci keragaman budaya kita, keragaman apapun yang kita punya itu memang kuncinya kita harus menyadari bahwa kita harus berbhinneka tunggal ika. Kenapa cengkeraman kaki Garuda itu, kaki burung elang atau burung Garuda kita itu ngikat pada tulisan Bhinneka Tunggal Ika itu karena agar persatuan itu berbeda-beda tapi tetap satu itu tidak boleh terlepas, harus dalam pantauan dan cengkeraman. Itu ya salah satu filosofisnya. Terus dari berbeda-beda itu tentu kita paham juga bahwa Indonesia memiliki sifat, karakter yang berbeda-beda. Kalau teman-teman ini ketemu dengan orang Papua ya harus paham cara bicaranya ya kayak gitu. Teman-teman ketemu orang Medan juga harus paham orang Medan ngomongnya kayak gitu. Seperti marah-marah, padahal tidak gitu kan. Kalau teman-teman pernah punya guru orang Medan ini, orang Jakarta tuh banyak guru orang Medan. Banyak, memang begitu karakternya. Selalu begitu kalau ngomong. Ya artinya dari situ kita bisa harus segera sadar, oh iya guru saya orang Medan, ngomongnya kayak gitu. Itu hal yang wajar. Kita harus belajar tentang itu, gitu ya. Kita harus sadar bahwa kita ini berbeda. Yang Indonesia itu nggak cukup dengan sadar saja menurut saya, tapi kita harus mampu menyadari dan mengimplementasikan tentang keragaman dan perbedaan itu. Kalau sadar tentang kita berbeda, kita keluar saja dari rumah kita, lihat kiri kanan, insya Allah berbeda-beda. Tapi tidak cukup dengan itu, tapi harus mau menerima perbedaan. Ini mahalnya. Indonesia itu masih cukup saat ini kondisinya masih sadar bahwa kita itu berbeda, tapi tidak mau menerima perbedaan. Banyak yang belum mau menerima perbedaan, susah, maunya sama aja terus. Nah, teman-teman, saya punya cerita ada orang menjual rumahnya, padahal rumahnya strategis, hanya karena apa? Hanya karena di sekelilingnya itu sudah dikelilingi oleh orang-orang yang berbeda agama dengannya. Nah, jika itu terus dilakukan dan kayaknya rugi aja gitu ya. Udah punya tempat rumah strategis, ketika ditanya kenapa pindah, katanya apa? Saya tidak mau anak saya nanti terpengaruh agamanya. Hebat ya jawabannya. Saya sampaikan, cukup ajarkan saja agamamu ke anakmu itu. Tentang caranya bagaimana menghargai agama orang lain. Tentang bagaimana sesungguhnya menjadi agamamu.
Karena jika kamu Islam, di Islam itu diajarkan agamaku agamaku, ya agamamu ya agamamu. Jalankan saja masing-masing. Begitu kan ya? Nah, itulah di Indonesia. Nah, kemudian tentang teori konflik gitu ya. Konflik itu teman-teman, saya belajar tentang teori konflik, ada bukunya khusus tentang belajar teori konflik. Teori konflik itu ternyata dunia ini dari awal manusia itu masuk ke bumi, perang dunia ini kebanyakan tentang agama. Kok bisa agama itu menjadi sumber? Makanya orang-orang ateis itu mengatakan merasa paling benar atas agamanya masing-masing sehingga padahal tidak, teman-teman. Agama itu hadir untuk menguji kita semua untuk menjadi pedoman dalam hidup kita bahwa kita harus menjadi manusia sebaik-baiknya mungkin. Tidak ada agama itu yang mengajarkan tentang memusuhi, memerangi orang lain. Betul ya? Tapi agama itu mengajarkan bagaimana tata cara hidup yang baik. Hanya saja orang yang memahami agama, orang yang itu tidak baik sehingga mengedepankan konflik. Teman-teman mungkin pernah tahu istilah konflik Madura dengan Dayak di Sampit. Itu kebanyakan tentang suku, teman-teman. Tapi tentang agama. Ternyata orang Madura itu kebanyakan orang Islam yang memang mereka itu ada pada kebiasaan mereka itu untuk menyebarkan Islam. Islam di Sampit itu kuat dan salah satu. Saya bukan ngarang, tapi saya pernah membaca suatu penelitian orang Belanda, dari Belanda, ini penasaran gitu. Kok bisa ya di Indonesia itu konflik antar etnis nih? Mereka, si sosiolog ini melakukan penelitian secara kualitatif di Madura 3 bulan, di Sampit 3 bulan. Kesimpulannya ada salah satu faktor penyebabnya adalah tentang agama yang berbeda. Agama Dayak itu kebanyakan orang muslimnya dengan karakter agama Kaharingan ya, Hindu Kaharingan. Kalau Dayak itu punya aliran tersendiri, dan sedangkan orang Melayu itu Islam yang sangat kental dan kuat. Nah, kemudian hasil kedua punya pendidikan yang sangat rendah, sehingga karakter di dalam menyelesaikan persoalan lingkungan, persoalan sosial itu selalu diselesaikan dengan penyelesaian fisik. Bisa berantem. Madura itu kenal dengan istilah carok. Carok itu berantem berdua itu duel gitu. Carok orang Madura itu carok. Pokoknya berantem itu namanya carok. Tapi kalau orang Dayak itu punya istilah ngayal itu potong kepala. Jadi musuhnya itu harus dipenggal kepalanya. Itu dulu budayanya. Tapi sekarang sampai sekarang mereka sudah mulai memiliki pendidikan yang sangat tinggi sehingga penyelesaian konflik itu tidak lagi dengan cara yang. Nah, ini ya teman-teman yang saya sampaikan bahwa Indonesia punya budaya, punya kesan toleransi. Toleransi itu sesungguhnya untuk saling melengkapi, bukan untuk saling memusuhi. Tapi bukan berarti juga untuk memaksakan kehendak bahwa apa yang saya lakukan kamu harus lakukan demi toleransi. Misalkan contoh, saya misalkan makan daging babi misalkan, karena saya mesti dilarang. Tapi ada agama lain yang makan babi, daging babi boleh, misalkan dimakan saja. Ya silakan, yang penting tidak memaksakan saya untuk. Toleransi itu bukan berarti ikut karena nggak nyaman sama temennya.
Toleransi itu saling melengkapi. Oh, nah, silakan saja kamu, kalau memang kamu makan, silakan. Saling menghargai dan saling melengkapi. Kayak gitu. Tidak boleh saling membenci dan sebagainya. Nah, di Indonesia toleransi kesini semakin terkikis, di sini semakin terkikis itu. Toleransi sudah terlihat berkurang. Kejadian tahun 2017 yang lalu, kejadian Ahok misalkan ya, itu beliau memperlihatkan Indonesia yang tertentu. Betul, ada kesalahan bahwa kita semua memilih pemimpin yang seman dari kita. Tapi dalam konteks ini misalkan kita tidak diperbolehkan juga benci dan menyudutkan orang lain, tidak membenci dan menyudutkan orang lain. Cukup saja Ahok itu tidak saja kita, oh ya karena beda agama nggak usah dipilih. Tapi yang tidak boleh adalah selalu mengkampanyekan kebencian-kebencian antar beragama, mengundang konflik antar beragama. Tidak dipilih kalau menurut saya. Cukup saja adalah kunci keberagaman yang kita punya. Toleransi itu kuncinya gitu. Kalau teman-teman sudah bersikap intoleran, maka teman-teman tidak nyaman berada di satu tempat. Perhatiin, ingat omongan saya. Kalau teman-teman ingin menguji sebesar apa toleransi kita, maka cobalah kamu keluar dari kampungmu itu, dari lingkunganmu itu, duduklah atau beradalah di tempat-tempat yang di luar kesamaan dengan kamu. Ketika kamu merasa nyaman dengan situasi lingkungan itu, maka kamu toleransi. Tapi ketika hatimu gelisah, nggak usah munafik kita, tapi ketika hatimu gelisah, pikiranmu nggak nyaman, perasaanmu nggak nyaman, berada di lingkungan sekitar yang berbeda dengan kita, maka kita sudah punya bibit ya. Kita sudah punya bibit yang masuk dalam diri kita, bibit-bibit intoleran. Nggak perlu bertindak, tapi perasaanmu nggak nyaman aja. Misalkan contoh. Tetanggamu non-muslim, saya Islam. Anda gelisah, nggak nyaman, pengen jual rumah. Maka Anda sudah punya bibit-bibit. Anda bibit-bibit yang intoleran. Hati-hati. Nggak nyaman nih bertetangga dengan orang yang beda agama. Kayak teman saya ya, dia toleransi banget teman saya, bagus sekali. Dia orang Lampung, teman saya itu. Keras dia orang lapangan tadinya, dia sebelum jadi dosen itu dia malah orang itu terminal. Rasa gimana ya orang terminal Lebak Bulus. Mas kuliah, dia sempat kuliah sambil jadi preman di Lebak Bulus, tapi sambil kuliah. Dari situ dia sadar perubahan hidupnya, ada perubahan hidup, jadi dosen alhamdulillah. Apa yang bisa dia ceritain ke saya? Pada saat dia tinggal di salah satu komplek bagus di Pamulang, ada tetangganya yang pelihara anjing, terutama non-muslim kan. Anjingnya itu ngejar anaknya, lalu anaknya jatuh. Teman saya nggak marah terhadap anjingnya, tapi marahin orangnya. Pak, kita ini boleh bertetangga, boleh bapak pelihara anjing, tapi tolong jangan dilepas. Silakan ikat aja di rumahnya sehingga tidak ngejar anak-anak kecil di sini, sehingga anak takut dan jatuh. Digigit sih enggak, tapi dikejar jatuh. Nah ini dia bilang boleh silakan bapak pelihara anjing sesuai, jaga aja baik-baik agar tidak mengganggu ketenangan orang-orang di situ. Enggak lama anjingnya dijual dan dia minta maaf sama tetangga-tetangganya. Kita tidak nyalain dia pelihara anjing, tapi harus tetap saling jaga. Yang kayak gitu, itu namanya toleransi ya teman-teman. Yang ditegur itu pengelolaannya karena meliharanya. Gitu. Nah, sehingga rasa persatuan itu kita harapkan persatuan dalam perspektif budaya.
Indonesia itu sudah dari dulu punya kebiasaan di dalam persatuan. Kita sudah punya proses sosial secara sadar. Jadi kita ingin menciptakan sesuatu persatuan yang dimulai dari kesadaran bahwa kita bersatu ini karena kesadaran, karena bukan karena keterpaksaan, gitu ya. Kita punya rasa persatuan bukan karena keterpaksaan, tapi penuh dengan kesadaran. Menerima eksistensi budaya asal. Saya bangga banget sebagai orang Kalimantan ketika misalkan saya mengedepankan budaya saya, tetapi bukan berarti saya memaksakan orang lain mengikuti budaya saya. Saya bangga sekali. Saya bangga sekali misalkan maaf ya di rumah saya itu ada pajangan mandau, bukan untuk perang loh. Ada pajangan-pajangan senjata-senjata daerah dipajang. Untuk apa? Untuk orang lain lihat. Itu apa Pak? Itu mandau senjata dari Kalimantan. Oh itu bisa saya ceritakan filosofinya gitu. Itu bisa budaya misalkan kayak semacam maaf ya kalau syukuran acara syukuran tuh kayaknya ada yang beda gitu dengan kita gitu. Saya sih biarin aja dan saya senang sekali kalau misalkan saya punya hajat di rumah saya masaknya masak Kalimantan, soto Banjar gitu ya. Pokoknya khas-khas daerah saya. Apapun tanggapan orang lain, saya paling senang. Kenapa? Bagi saya paling tidak suka atau tidak suka orang lain terhadap makanan itu, paling tidak saya sudah mengenalkan itu kepada tetangga saya. Tapi alhamdulillah sih disukai. Itu teman-teman. Kita harus menerima eksistensi budaya asal kita. Nggak boleh teman-teman, oh, gue udah Jakarta gitu. Si mentang-mentang udah di Jakarta ngomongnya gue lu gitu ya. Benar ya? Mentang-mentang udah di Jakarta ngomongnya gue lu sama temen. Pulang kampung jauh gue lu juga gitu. Cukup cukup kita aja ya, tergantung menyesuaikan di mana Anda berada. Kalau Anda sedang di Tangerang Selatan, di Bintaro ya ikuti saja ruang lingkup Bintaro, Jakarta, lu gue ya boleh ikuti saja. Tapi ketika Mas Zaki ke pulang kampung ya di mana kampungnya harus tahu. Oh, jangan lulu gue. Kita harus sedikit kembali ke kampung ya, harus bahasa daerah kita, Pak. Nggak usah malu lah. Saya jujur aja kalau ada orang daerah saya ketemu di bandara, ketemu di Senayan, pakai bahasa daerah, pakai saya. Teman saya pakai bahasa daerah, saya langsung menyambung dengan bahasa daerah. Nggak perlu malu. Begitulah kurang lebih. Paham ya, teman-teman ya? Kita seperti itu, hidup itu. Ini dalam rangka apa kita demikian ya? Karena saling menyesuaikan dengan kondisi daerah. Oh, bukan berarti dikatain nggak gaul, bukan ingin pamer gaul bahwa hidup di Jakarta, bukan juga. Kalau di Jakarta kan kita rata-rata kemana-mana pakai sepatu ya enaknya ya. Coba kamu di kampung, kayaknya nggak enak, nggak nyaman gitu teman, orang-orang semua pakai sendal. Ya. Norak, kita kelihatan norak kalau di kampung memaksakan kehendak sesuatu yang kota santai. Kampung kamu ketemu saya misalnya kampung, saya mungkin nggak seperti di sini. Saya pakai sendal, pakai celana pendek aja, jalan-jalan santai aja gitu kan. Tapi itu tidak mengurangi kualitas kita. Hanya penyesuaian dengan desa, dengan kata. Nah itu mahal teman-teman. Kesadaran itu kalian sudah kuliah bertahun di stat, harus memiliki kesadaran yang tersebut. Sampai sini ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Kita disuruh meyakini perjuangan bangsa adalah kebenaran yang diyakini. Iya, kita harus segera menyadar Indonesia itu nggak mungkin merdeka tanpa suatu perjuangan itu aja. Apalagi yang perlu kita yakini, kan? Pasti yakin nggak ada Indonesia kalau nggak ada yang berjuang atas kemerdekaan.
gitu kan? Nggak ada. Semuanya sama. Proses bangsa yang menegara. Ya, salah satunya nilai-nilai budaya. Orang Indonesia itu kita boleh merdeka, tapi tetap harus memperhatikan nilai-nilai budaya kita. Tapi ada ya di Korea sekarang, kalau nggak salah sih saya baca berita sekilas aja sih, belum dalam. Setahu saya beritanya, bener nggak sih orang negara Korea Utara itu melarang masyarakatnya itu nonton budaya Korea seperti K-pop-nya itu ya, Korea nggak boleh, hukum mati kali kalau ketahuan itu. Saking karena mereka kan negara komunis ya, wajarlah mereka melarang, terserah negaranya. Dalam rangka apa, kita ambil positifnya, dalam rangka apa Korea Utara itu melarang warganya sampai segitunya, seperti tidak punya hak asasi manusia. Menurut saya dalam rangka ingin memastikan budaya mereka harus dikedepankan dibandingkan budaya lain. Mereka ingin menciptakan eksistensi budayanya, bukan ingin menciptakan eksistensi budaya asing. Bagi saya dari sisi positif itu bagus. Bukan berarti saya komunis ya teman-teman ya. Tapi dari sisi itu bagus, mereka ingin terus membudayakan budayanya. Sehingga NKRI pun demikian, kita dalam konteks bernegara, Kesatuan Republik Indonesia itu, kita harus menciptakan nilai-nilai budaya yang kita sudah punya. Ketika kita dalam bernegara ya kita harus mengedepankan nilai-nilai kesopanan, gitu ya, nilai-nilai yang dianggap pantas. Bagaimana seorang pemimpin itu hak asasi manusia, gitu. NKRI itu harus mengedepankan nilai-nilai hak asasi manusia. NKRI itu dibentuk karena kehendak dan kesadaran bersama. Bahwa merdeka itu, keberadaan NKRI itu ada satu kehendak bersama masyarakat Indonesia, kurang lebih gitu. Kemudian nilai keadilan dalam cita-cita kita di dalam proses bernegara, cita-cita kita adalah salah satunya menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan tidak lupa bahwa keberadaan NKRI itu teman-teman atas ridho Tuhan Yang Maha Esa. Semua itu demikian. NKRI ada karena proses perjuangan, ketika ada maka tidak boleh lupa atas nilai budaya, tidak boleh lupa perjuangkan hak asasi manusia, tidak boleh lupa dan harus sadar bahwa itu semua kehendak bersama, harus mengedepankan nilai keadilan karena itu merupakan cita-cita, dan harus sadar bahwa semua itu karena ridho Tuhan. Dari segi wilayah, Indonesia itu memiliki keunikan dibandingkan negara-negara lain. Kita memiliki ribuan dan negara kepulauan, berjejer pulau-pulau yang sangat luas, gitu ya. Pulaunya unik dan mempunyai karakteristik. Ada yang daerah Papua kaya akan emas misalkan ya. Daerah Kalimantan itu pulau besar tapi kebanyakan isinya itu batu bara misalkan. Daerah Sumatera ada di pulau apa tuh, Laskar Pelangi itu, daerah apa tuh? Daerah film Laskar Pelangi, daerah lupa dah saya. Itu hasil yang kamu apa bisa kayak setiap daerah itu, setiap pulau yang punya itu, wilayah kita itu punya tidak hanya sekedar pulau tapi punya kekayaan yang kekayaan alami itu menjadi penting bagi negara bahkan dunia. Teman-teman mungkin bisa searching sekarang di Google-nya, saya bisa perlihatkan ya.
ya? Bangka Belitung. Terima kasih Mas Lintang. Ini Lintang kayak orang Bangka Belitung ya? Kayak film terima kasih Belitung. Langsung. Ya itu luar biasa kekayaan alamnya. Jadi menurut saya kita itu punya kekayaan yang sangat luar biasa. Bentar. Sinyalnya. Nah ini saya perlihatkan salah satu gambar ya teman-teman ya. Gambar di daerah saya yang isunya di bawahnya itu ada kekayaan alam. Nah ini di daerah saya ada ini namanya daerah Kalap. Ini saya kalau pulang lewat sini pasti. Tapi kekayaan alamnya itu teman-teman banyak. Jadi gini, ini dari dulu dari zaman saya kecil pohonnya segini aja teman-teman tingginya. Nggak tinggi-tinggi pohonnya dari dulu. Dan wisatanya cuma ada ini nih. Wisata ya di pinggirnya memang pantai sepanjang-panjang laut itu pantai ini pantai. Cuman di dalamnya itu ketika diteliti oleh peneliti ternyata ini di dalamnya itu ada emas sama apa gitu. Salah satu bahan bakar perangnya Amerika. Salah satu bahan bakar perang Amerika itu di situ ada. Saya nggak ngerti itu, apa lupa itu teman saya pernah bilang. Sehingga katanya rumputnya nggak tinggi-tinggi, nggak bisa ditumbuhi pohon-pohon besar. Cuman segini doang palingan 1 meter, nggak nyampe juga itu pohon-pohon. Kayak rumput-rumputnya cuma segitu. Dan pernah kejadian dulu ada orang mau nambang dapat izin penambang dari Cina sana, udah digali sama Cinanya, emasnya itu belum tua katanya. Ada emas yang itu emas banyak sekali itu, tapi nggak bisa diambil karena emasnya masih muda, percuma digali, lama masih proses. Dan artinya gini, kalau dilihat dari itu cadangan kita itu masih banyak sebenarnya, masih luar biasa. Hari ini juga sama di tempat saya, kebun bapak saya nggak bisa dibuat surat sertifikat tanah karena itu udah di zona merah oleh negara, bahwa itu isinya adalah minyak nggak nyampe 1 kilo dari rumah saya itu kena minyak semua, dan sudah pernah dicoba dan semuanya minyak isinya, tinggal pelan-pelan satu saat minyak semua lah di situ kurang lebih gitu. Ini saya langsung nyadar, oh iya ya, pantesan waktu saya kecil setiap kali ke kebun kok kayak ada minyak-minyak gitu ya, kayak ada minyak, tahu kan minyak campur air itu kan selalu ada lah gitu. Ternyata memang kandungan di dalamnya itu minyak. Dan saya lalu berpikir, wow, Indonesia cadangannya luar biasa sebenarnya untuk masa depan. Kalau nggak dijaga mulai saat ini ya kita kehilangan semua itu. Nah itu sumber daya, dari sumber daya teman-teman. Nah belum lagi bicara daerah yang lain, itu baru daerah saya. Saya punya keyakinan setiap daerah, pulau-pulau yang lain juga punya kekuatan masing-masing, dan itu demi Indonesia, gitu kan? Makanya pas kemarin sebulan yang lalu lah, saya itu ke Kementerian Pendidikan, saya dan teman-teman meminta beasiswa khusus disertasi. Mereka itu mau ngasih kita 26 juta, tapi kita nggak mau, kita mintanya 60 juta. Iyalah, disertasi kok 26 juta ya. Ada teman saya dari Papua, dia ngomong begini, kalau 60 juta saja kau gak kasih ke saya, kita merdeka sajalah Papua ini. Wah, aduh, teman saya itu merdeka sajalah Papua ini. Lalu saya bilang,
lalu saya bilang gini, wah jangan gitu Pak, jangan dikit-dikit merdeka dong, kalau kata orang kementerian ya. Saya cuma bilang gini, jangan salahkan teman kita ini mau merdeka Pak, cuma 60 juta saja untuk beasiswa aja nggak dikasih. Wajar tuh mereka mau merdeka, teriak-teriak mau merdeka, wong nggak dikasih gitu kan. Jadi ya begitulah nuansa perjuangan mahasiswa doktor kayak gini. Jadi itu candaan saja, nggak mungkin juga Pak kita mau merdeka kan, itu cuma ancaman saja, ancam-ancam negosiasi lah ya, bahasa-bahasa negosiasi ya. Udahlah kalau enggak dari teman-teman dari Papua juga mau merdeka ini, kita diam ya. Dan kita Papua mau merdeka saja lah kalau belum 60 juta rupiah nggak dikasih gitu. Kayak gitu bahasanya gitu. Jadi kayak gitulah ya. Sampai sini ada pertanyaan? Mempelajari wawasan Nusantara itu tujuannya bukan hanya ingin tahu teman-teman punya wawasan kenusantaraan, bukan. Tapi teman-teman harus bisa mengambil peran atau mengambil makna positif dari wawasan yang teman-teman pahami. Saya kemarin kehadiran kamu di rumah, dia itu habis dikirim ke daerah Medan sana, ada tambang di sana. Dia itu security sebenarnya. Cuman main ke rumah saya, dia cerita ke saya, Pak Heri, gimana itu? Banyak pegawai KPK tidak lulus wawasan kebangsaan. Jangan-jangan mereka juga nggak hafal Pancasila. Kata dia gitu ya ke saya. Saya cuma bilang begini. Lu tidak hafal. Ya, security jawab, hafal. Anggota DPR wajib hafal. Tapi mereka korupsi. Mereka ketika mereka bicara di depan forum, mereka tidak saling menghargai. Lempar-lempar bangku gitu kan. Itu kan tidak menggambarkan legislator yang mengedepankan musyawarah yang baik. Sedangkan musyawarah itu bagian dari nilai Pancasila itu sendiri. Terus gimana Pak Heri? Berarti boleh nggak hafal? Bukannya boleh Pak. Saya lebih suka ada warga negara yang mengimplementasikan 5 nilai itu. Yang penting dia tidak intoleransi dalam beragama. Dia tidak boleh intoleransi dalam beragama. Dia memiliki agama dan menjalankan agamanya. Dan dia memiliki rasa kemanusiaan. Dia memiliki rasa persatuan dalam berkelompok, dalam menerima perbedaan. Dia memiliki rasa atau nilai musyawarah atau nilai demokrasi yang baik di dalam kehidupannya, dan dia memiliki rasa keadilan di dalam bersosial di masyarakat. Itu kalau 5 nilai itu kita terapkan dalam kehidupan, saya bilang, maka sebenarnya kita sudah hafal Pancasila itu. Hafal secara implementasi nilai-nilainya. Tapi secara konten, jangan-jangan si PNS, calon PNS yang diminta menghafal Pancasila itu karena dia grogi dan takut saja sama tentara. Hafal tidak kamu Pancasila? Ya kaget. Jangan-jangan saya pun bisa lupa kalau dibentak-bentak begitu. Gitu kan? Misal saja, jangan-jangan Anda pun sama. Dibentak, disuruh menghafal Pancasila, lagi down mentalnya, terus diminta hafalin Pancasila, nggak bisa. Atau ada lagi calon PNS disuruh nyanyi Garuda Indonesia, disuruh nyanyi malah nadanya balonku ada 5 gitu ya, nada anak kecil. Sih sebenarnya. Tapi kita juga nggak tahu ya sepenuhnya apakah itu betul-betul dasarnya ketidaktahuan si calon PNS itu, atau memang situasinya tertekan gitu, tertekan karena takut, grogi, karena dites sama
wawasan kebangsaannya dites sama tentara dan sebagainya. Gitu ya. Bayangin aja, Garuda Pancasila, masa kayak gitu ya nyanyinya ya kan, kita dengernya kesel juga sebenarnya. Ya gitu kan, lucu gitu, cuman kita nggak tahu situasinya nyatanya. Ada pertanyaan sampai sini? Dari tadi saya nggak bisa loh klaim kehadiran, absensi kalian sudah diabsen kalau nggak salah. Dari tadi, dari kelas sebelumnya juga sama, ada kesulitan untuk absen. Tapi aneh, di Zoom-nya langsung bisa ya. Tapi di portalnya susah dibuka. Kalian coba cek status absensi. Coba status absensinya gimana? Saya takutnya nanti kalian hadir, dianggap nggak hadir malah. Saya ini lagi loading banget dari tadi, masukin absen kehadiran. Kalau saya sudah terabsen, Pak. Sudah, Yang Pak. lain. Saya juga, Pak. Sudah, Pak. Udah, Pak. Udah, Pak. Bukan gagal kelas 6.30. Oh iya, aman absen, simpan dulu, simpan. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak bisa, dari tadi nggak bisa. Waduh. Kita udah 1 jam lebih, nggak apa-apa kita sudah dulu ya. Saya mau ngurus absen saya nih, udah 2 kelas nggak bisa diterima. Ya, nanti pada saat kuliah umum ikut semua. Julia tolong di screenshot, masing-masing screenshot kehadiran kalian ya, teman-teman ya. Masing-masing taruh di grup aja, di grup. Saya sih percaya kalian akan hadir, cuman datanya harus kelihatan gitu. Sekarang kan berbentuk data, kalian screenshot aja, gitu. Screenshot diri sendiri, terus kirim ke grup WA aja, biar terkoordinir gitu. Kalau di Japri, takutnya nanti saya bingung kelas mana, ini kelas mana. Karena nanti di hari itu juga saya harus langsung absen kalian ke portal gitu. Nanti kalau Japri saya bingung, malah memusingkan saya. Tapi kalau di grup kan enak nih, si ini ada ketahuan jumlahnya, enak nih. Kalau di grup WA. Ya, kalau itu pengalaman tahun lalu juga kayak gitu, semuanya harus di screen. Tapi kadang dosen itu beda-beda juga untuk mengatasi itu. Tapi saya sih pengennya di screenshot masing-masing, biar kalian ketahuan hadir atau tidak. Termasuk saya juga harus screenshot diri saya sendiri, biar laporan absen kehadiran. Tadi perintahnya kayak gitu. Kayak gitu ya. Saya rasa cukup sampai di sini dari saya. Salam sehat untuk kita semua. Semoga pertemuan ini bermanfaat.